Tangannya panjang, jari-jarinya panjang. Ini ukurannya panjang-panjang nih. Lancar, syukur di Tuhan. Jadi babynya lahir, nah besarnya kita belum lihat, nanti kita Gemoy ya dok? gemoy, panjang juga gitu loh. Mungkin mirip-mirip Deng. Dia kayak gitu ngomong. Udah jadi papa Deni, apa panggilnya mama atau apa? Mama ya. Dia jadi papa. Tangannya panjang, jari-jarinya panjang. Ini ukurannya panjang-panjang nih. Oke. Gimana dok tadi operasinya lancar semua? Wah, lancar, syukur di Tuhan. Jadi babynya lahir, nah besarnya kita belum lihat, nanti kita Gemoy ya dok? gemoy, panjang juga gitu loh. Mungkin mirip-mirip Deng. Terus gimana tadi Ikal-ikal dikit si Cioli sama Kodensu aman, nangis? semua berjalan lancar, ya terharu pasti, ya kan. Terus sekarang udah tidur gitu. Oh tidur. Iya, Berapa lama lagi dok sadarnya? biasanya di sini 2 jam. Oh. Nah setelah 2 jam baru naik ke kamar. Kita observasi di RK. Oke, makasih Ya. dokter. Terima kasih doanya semua, udah lancar ya. Nah, dadah. Bayinya bagus banget ya, mungkin karena ibunya udah tenang, ibunya udah kita siapin. Jadi artinya ibu itu yang penting kan harus tenang, happy. Ayahnya juga yang masih mungkin cemas karena bergairah, tenang. Jadi bayinya juga mempengaruhi. Jadi kita tadi skin to skin ke Olive itu sekitar 15-20 menit. Nanti ini kita, kalau ini biasanya baik kalau sama ibunya kayak lebih tenang. Karena dia kan nafas, jantung, dia udah biasa. Jadi tadi kita skin to skin supaya baunya si ibu dia langsung ingat supaya nanti waktu kita coba nyusu lebih indah. Nah sekarang ini kita kenalin sama bapaknya. Nah bayinya kan mungkin belum kenal, jantungnya juga mungkin belum. Jadi dia nangis Masih nangis ya? karena kan parunya jadi berubah. Batuk. Bersih apa batuk tuh? Bersih. Bersih. Berapa lama dari lahir baru dia pup? Beda-beda ya? Dia lompat. Apa? Itu San. Dia lompat tadi. Iya. Ini terbiasa nendang-nendang. Gitu. Tuh Ci. Baby kamu tuh cantiknya luar biasa. Oh iya. Cantik banget tuh lihat tangan. Terus Ngedot pinter banget dia harus. Ya udah. Cantik banget. Ya. 8 jam setelah operasi ya, muka masih ada pengaruh dari morfin, jadi merah-merah. Tapi nggak sakit. Nggak sakit sama sekali, gila itu hebat banget, gila tim dokter di sini.
Boleh banget tuh. Wah, salut banget. Aku disuntik apa namanya sus? Yang di punggung? Oh iya, spinal. Spinalnya itu nggak ada rasa, gila hebat banget. Dokter Ifik, ya the best. Tapi ini pakai metodenya sesar relax. By the way, aku di RSIA Bunda, Menteng, ya. Bisa duduk. Tuh. Kursinya? Enggak. Duduk dulu ya. Iya, duduk dulu. Babynya datang. Sudah mandi, sudah ganti baju, warnanya kuning hari ini. Ya. Gimana begini ya? Betul, berdiri aja, jangan ini dulu, berdiri dulu biar single. Jangan langsung jalan. Di sini? Enggak. Ya. Soalnya aku udah nggak pakai kateter nih, mesti belajar puisi. Oke, pelan-pelan selangkah dan selangkah. Kalau pusing stop dulu ya. Ini kamu bilangnya tembok yang puisi. Dedek, mama di sini sayang. Say hello sama mama. Hello. 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 Tuh. Bisa kamu udah minta gendong ya? Bisa ya? Diam minta digendong sama bapaknya. Dia kayak gitu ngomong. Apa lagi yang mau ditanyakan? Apa yang nggak ada sih dok? Teman-teman aja. Gatal-gatal banyak nggak ya? Gatel. Sekarang masih? Oh, kalau nggak tuh kita kopi deh kalau baru tambung. Ya itu efek obat anestesi, makanya kalau banyak minum dia akan keluar. Iya aku penting banyak banget tuh. Ya. Obat kateter supaya nggak itu. Ini mau ngapain sekarang, Bang? Mau mengubur ari-arinya Gabriel. Sudah masuk. Sini aja nih pensilnya. Kita tutup. Nah, sudah. Mari kita kubur. Oke. Di samping baby yang dulu. Kamu tinggal di sini. Jadi bagian. Kita tutup. Saya doakan dulu dia ya. Mana itunya? Aduh, sekarang kita kasih itu, kasih rumahnya. Jadi dulu tuh di sini yang keguguran pertama tuh buat tanam. Terus sekarang hari-harinya di sini, jadi ada temennya main. Iya, nggak kesepian lagi dia. Terang jalannya, terang hidupnya, baik akal budinya, bagus rezekinya, banyak orang yang tolong baik sama dia, dan disayang oleh orang. Amin. Di kupu-kupunya. Artinya apa kalau dikelilingi kupu-kupu ya? Ini datang lagi. Ya pergi deh. Lucu banget. Tanda baik ya? Tanda baik bang. Kalau keliling kupu-kupu Tanda lagi tadi ada Ada tamu. ada tamu. Ntar lagi ya kalau ada kupu-kupu ya. Tapi udah ada ini.
Ini saya juga cerita sama istri. Aduh, saya bilang malam itu saya lega banget rasanya. Karena tetap beban ya, semua pasien ya, bukan hanya oleh semua pasien yang pernah mengalami kegagalan, bermasalah anak pertama, kedua, ketiga, ini hamil keempat ya. Seperti kemarin tetangga itu juga itu hamil ke-6, anak kedua. Jadi dia bermasalah juga dengan itu pun juga beban bagi saya, tapi begitu lahir dengan selamat sudah dijaga selama 9 bulan itu sangat tidak gampang kita menjaga karena masalah kadang-kadang wah ada ini, ada perdarahan, ada flek, ada hipertensi, ada ini itu yang menjadi hal yang begitu lahir itu rasa kayak apa ya, suatu kepuasan batiniah itu terbayarkan gitu. Setiap melahirkan membantu persalinan, setiap pasangan yang memang dari pertama, apalagi oleh biasa ikuti dari pertama, kedua, ketiga, harus kuret pertama, kuret kedua, kuret ketiga. Nah, sekarang bisa lahirin bayi gitu loh. Bukannya saya lahirin yang dulu yang segini itu karena nggak berkembang, karena keguguran. Dan sekarang bisa lahir baby 3 kilo, itu hal yang luar biasa. Aku juga lega. Ya, itu berkat yang di atas itu. Iya. Pasti perjalanan. Yang Aku tidak inget kok dokter begitu udah selesai babynya lahir dibawa sama Denny, dokter ngintip ke aku. Udah ya. Bangga ya. Iya dong. Gitu. Ya, ini biasa banyak pertanyaan. Enggak, tapi ini banyak banget pertanyaan. Kalau udah sesar eraks, apalagi di aku melahirkan di usia 38. 38 ya, bukan 39. 38, jadi kan mungkin yang anak pertama pula. Itu menurut dokter biasanya kapan, Dok? Ya, jadi sebenarnya kalau kita harus tergantung dari ibu juga yang pertama, karena kan kita kasih waktu ya kan untuk menyusui, ya kan, untuk pemulihan. Bayangin nanti pulang ke rumah nih siap-siap nggak tidur, Sekarang ya udah kan? nggak tidur. Nah di rumah lebih berat lagi bebannya, ya kan, menjaga bayi itu biasanya baby itu kan dia bangun malam hari, Ya, pagi hari dia tidur, dia tenang nih sekarang. Ini Oh tenang malam gitu. dia bergejolak sampai kayak di perut. Nah itu perlu waktu pemulihan. Jadi belum lagi menyusui. Ya, jadi diharapkan kan ASI eksklusif 6 bulan. Setelah itu kan pasti boleh menyusui sampai 1 tahun ataupun 2 tahun ya. Terus yang kedua, selama ASI diberikan pasti tidak subur, mensnya pasti tidak terjadi. Jadi biasanya saya kasih waktu, oke, kalau mau hamil lagi mungkin di atas 1 tahun, 1 sampai 1,5 tahun. Dimana ya kita harus stok ASI-nya. Oke. Oh iya, jangan nanti mau hamil tapi ASI masih keluar, nanti nggak subur gitu. Jadi makanya itu waktu yang perlu dipersiapkan secara mental, ibunya udah siap, tidur udah cukup, mata panda udah hilang, udah fit kembali, nah boleh kalau mau hamil. Jadi tugas pertama sebagai ibu adalah memalah ASI, kolostrum. Gimana sih ini kolostrum dan seneng banget dapet segini kayak. Thank you Spektra, ini bantu banget. Bener apa? Tulisannya bisa buat membantu memalah kolostrum. Terbukti. Ini untuk kolostrum ini banyak banget, aku seneng banget. Thank you. Ini mam kasih gelang kaki. Ini bisa pakai DP Nota ada sini. Iya supaya dia bangun bunyi. Orang-orang zaman dulu masih itu. Ini dari Ai anu Moe. Dia bikin kacang. Ini lirik kok. Ini dari Ai Leni. Banyak sekali hadiah kan. Mancung. Anak naga hokinya besar. Amin. Bukan buat kamu. Ada kesalahan. Ini ada lere mau dikasih. Ada kesalahan kamu. Bukan buat warna-warni. Baru nyusu ya.
Iya. Baru nyusu Pak. Tanya ditepok-tepok dulu ya. Tepok dulu. Jangan kasih orang pegang-pegang. Gue juga nggak bilang pegang. Iya. Takutnya kalau tangan kita Kita nggak belum tahu Iya. kan. Tante Lena nggak bisa malu dia lagi batuk pilek. Iya nggak apa-apa jangan. Ini baru Udah mantap. Dari kamu. Mirip aku ya. Ini congornya. Mirip aku ya. Congornya ya. Ini congolnya bawel nanti kayak saya Pak. Ya kan? Nengok sini. Hai. Nangis nggak pas ketemu? Wah, langsung Ih, nggak rambutnya tebal amat. begitu keluar langsung wah kenceng banget. Namanya siapa? Gabriel lah. Tanya Briel. Ini bagus dong. Caplang Udah, mah, ini gede. enggak bagus, daunnya panjang, Hoksiong. Hoksiong Hoksiong. kaya lu, kaya. Kaya ya? Panjang umur. Banyak uang gitu. Iya, Dianya. dia kan. Coba dia bagaimana nggak banyak uang, bapak emaknya udah cari duit banyak, iya. tinggal kasih dia. Si Ova kalau lagi udah marah atau lagi mikir begitu semuanya. Iya sama ya Pak ya. Iya. Ya, sorry. Enggak. Oh iya sama. Makasih. Thank you ya Pak. Kita terus terang dokter anak itu kan sebenarnya leadernya tetap dokter Orjin kan. Jadi kalau dokter Orjin mengirim sejak hamil, mengingatkan lah paling enggak untuk ketemu itu, kita terbantu banget. Cuma ada satu sih dok yang beda nih dok. Waktu aku ketemu dokter ingetin. Next ketemu harus bawa suami. Suami, iya. Jadi kayaknya ini dokter yang amat sangat mendukung peran suami dalam istri. Nah itu message penting yang aku pengen sampein. Kayak dokter ceritain dong gimana waktu pas lagi ya. Ternyata memang dokter anak tuh bener-bener dibutuhin sama suami. Aku tuh nggak tahu dok. Betul. Aku tuh jujur ya, pertama kali aku datang, aku kan pikirnya ini konsultasi laktasi. Paling nanti dicek. Iya. Aku pikiranku tuh itu. Gitu. Tapi ternyata enggak. Enggak. Dipegang juga enggak. Enggak. Jadi aku kayak Betul. bilang, dokter cuma bilang, next datang harus sama suami ya. Oh bilang, kenapa dong? Iya, Terus dokter iya. jelasin, karena nanti pada saat kamu kalau misalnya sesar, itu saya mendampingi suami kamu. Iya. Dan itu saya sama bapaknya, jadi Iya. saya harus ketemu sama Iya. ayahnya. Iya. Jadi aku betul. pengen dengar cerita gimana waktu dokter dampingin Denny. Ya kemarin karena nggak lihat ya. Dia saya gini, itu apa Den? Gitu. Ini buat menyambut. Oh iya. Saya malah gini, saya mau tanya di mana itu pesen. Jadi itu kan laki itu kan rasional ya. Terus kita juga kan menghadapi orang yang rasional. Menjadi ibu itu mungkin ibunya Olive bisa bercerita. Saya kebetulan udah lebih dulu menjadi seorang ibu. Kadang-kadang rasional itu perlu, tapi intuisi atau motherhood itu biasanya itu terbentuk karena bonding atau karena support atau relasi antara ibu sama ayah. Ada namanya istilah breastfeeding father. Jadi saya memang nggak terlalu detail menjelaskan karena mungkin belum kebayang gitu ya. Iya. Jadi menyusui itu memang yang melakukan perempuan. Iya. Tapi researchnya bilang orang-orang yang didampingin suami itu yang bikin dia bisa menyusui. Oke. Jadi ada kan namanya baby blues gitu kan. Biasanya sih pasti ada masalah psikologis yang mungkin tidak dianggap masalah. Yang harus tidak boleh terjadi itu adalah relasi antara ibu dan suami dan istri itu pada saat menyusui. Karena menyusui itu kan berat banget ya. Mana udah hamil 9 bulan, mana melahirkan dengan proses seksual, terus lihat bayinya nangis. Bayangkan kalau dia nyusunya sendiri. Iya. Jadi di sini kami di Rumah Sakit Bunda, sebetulnya siapapun penolong, kita jadikan itu satu protap ya. Iya. Siapapun dia, apapun kelahirannya, ibunya dulu. Setelah ibunya, ayahnya. Jadi saya tanya sama Denny, kalau sama ibunya kan dia udah hafal suara nafasnya, suara jantungnya. Karena Denny waktu itu kan ngeliat banget bayinya keluar nangis. Iya. Itu bagus, tangannya harus ngembang. Iya. Malah Denny yang bantuin, ayo nangis gitu kan. Oh gitu ya? Iya. Saya nggak tahu dong. Iya. Atau mungkin waktu itu ada videonya nanti bisa. Belum. Nangis terus, nangis. Enggak, namanya alat saturasi. Dia bagus kalau di atas 80. 80. Nah, 80. Enak, 80. Nangis kan? Terus saya bilang, nanti saturasi ini kan dia paru itu kan pelan-pelan kembangnya, tapi saya bilang 5 menit dia harus dapat 80 saturasinya. Nah itu dia dapatkan kalau dia menangis.
Jadi kita bareng-bareng tuh, ayo Dan nangis gitu kan. Terus udah nih bagus ya. Terus saya tangin sama Denny. Sekarang kan udah nangis nih. Tandanya bahwa skin to skin atau IMD-nya kita bisa teruskan. Kalau dia ditaruh, bayinya tenang dan saturasinya naik terus. Jadi Denny udah tahu. Kadang-kadang kan kalau kita nggak jelasin dia pikir nangis itu bagus kalau di dada ibunya. Nggak boleh itu. Berarti dia stres bayinya. Nah, saya juga seneng Olive kemarin karena bayi itu tenang. Jadi sebenarnya sih menurut saya sih bayi itu tenang kalau ibunya tenang. Yang penting mempelajari keterampilan supaya tenang. Terus orang-orang yang ada di sekitar harus membuat ibunya tenang. Ya saya senang sekali karena ibunya Olive kan orang yang meditatif, spiritnya pasti tinggi. Itu tapi mudah-mudahan memberikan ketenangan ya. Jadi kalau kita direcokin itu nanti malah stres-stres juga. Makanya saya juga biasanya lihat aja sampai di mana kelas ketenangan itu pada ibu yang kita nggak dibantu. Kalau kita biasa kalau kita udah ketemu, saya biasanya akan telepon, ya itu semua supaya Olive tuh trust bahwa saya didampingin, ada yang ini kalau ada masalah anytime bisa. Cuma memang saya biasanya gini, makanya saya siapa aja yang bisa jangan Olive, kalau Olive ada waktu tidur. Karena itu penting ya, kalau tidur itu kan hormon stres juga akan berkurang, kemudian mudah-mudahan karena ini kan memang masih berjalan ya produksi itu ya. Jadi kita nggak usah terlalu stres lah ya, tapi kita awasin baiknya gitu ya. Itu sih sebenarnya. Nah biasanya nanti yang mungkin Denny dan Olive hadapi di rumah, bayi itu kan malam itu masih banyak bangun. Kalau ASI itu tambah banyak, misalnya nih orang ASInya tambah 15 cc atau neteknya lebih bagus, dia lebih mencret biasanya, itu tanda baik. Malah baik ya? Bukan karena Olive pas salah makan gitu, enggak. Memang itu tanda baik. Ya, jadi kalau dia setiap tetein pup, nah itu tanda baik. Gitu ya. Nah itu yang kenapa kita biasanya tidak lepas gitu aja, minta lagi buat nanti kita kontrol. Jadi kita dapat nanti berat badan yang mungkin lebih baik dari hari itu. Thank you. Itu sih yang penting. Ya. Makasih banyak ya. Tampak cantik ya. Beda kan kalau udah punya baby itu beda. Gitu ya maksudnya. Makasih ya. Thank you. Duduk.